Oke, baik teman-teman, kita ketemu lagi ya di market update kita ya. Ini udah seminggu ya, seminggu nggak ketemu ya. Kalau kita lihat, ini sebentar kita bahas tentang indeks harga saham gabungan dulu. Ini sekalian mengupdate, saya juga belum terlalu mengupdate-update banget karena baru sampai. Ini teman-teman lihat ya, indeks kita ini harusnya sih udah ketahan ini secara teknikal loh ya. Secara teknikal kita bisa mengatakan bahwa dia udah koreksinya harusnya sudah cukup ya secara teknikal. Jadi daerah ini berapa ya? 7.450 sampai 7.570. Jadi ini adalah daerah yang kita bilang support untuk saat ini ya. Masa sekian purnama sih Bu? Ya, jadi ini untuk support saat ini. Jadi kalau kita lihat secara teknikal, ini kita boleh katakan apa untuk yang indeks harga saham gabungan itu buy on weakness-nya ya. Jadi buy on weakness, buy on support itu ada di daerah-daerah sekitar itu indeks harga saham gabungannya ya. Jadi ya perkiraan kita ya mungkin nanti ada beberapa hari lagi lah ya, mungkin ini akan ada kenaikan lagi. Ya, tetapi mungkin akan berbeda kalau seandainya nanti mungkin ada keadaan-keadaan yang tidak terlalu baik gitu ya, tidak terlalu baik sehingga membuat dia jebolin support. Ini sebenarnya support yang dulu, yang lama itu juga masih ada kan di daerah sini ya, di daerah situ. Ya, jadi daerah 7.400 7.300 itu daerah support yang lama ya. Cuma kan itu kan udah ditembus, udah di break kan. Karena itulah makanya kita lihat support yang selanjutnya, oke? Nah, kalau teman-teman juga lihat perhatikan ya, setelah pelantikan tanggal 20 Oktober, hari ini tanggal 10 Oktober, jadi ini udah 10 hari kan, kita udah mulai bisa cukup meraba lah ya ke pemerintahan yang baru ini masuknya ke daerah mana. Ya, masuknya itu ya kalau kita lihat fokus dari pemerintahan nggak tahu nanti apakah nanti di pertengahan ini akan berubah atau enggak, tetapi fokusnya kita udah mulai melihat bahwa pemerintahan saat ini terfokus pada ketahanan atau kemandirian lah ya, kemandirian dari sisi pangan dan energi. Ya, pangan dan energi ini mungkin akan dikejar oleh pemerintahan saat ini. Kenapa mereka dibutuhkan pangan, dibutuhkan ketahanan energi? Mungkin kita flashback sedikit ya bahwa latar belakang dari Presiden Prabowo saat ini itu adalah militer ya, militer. Jadi kelihatannya apa untuk beberapa tahun ke depan atau mungkin kalau kita lihat gejala-gejala dari perekonomian saat ini itu memang akan mengarah kepada krisis pangan. Ya, krisis pangan itu dari sejak zamannya Presiden Jokowi terutama yang tahun-tahun terakhir itu kita udah mulai lihat bahwa fokus mereka adalah ke arah situ ya. Jadi penurunan dari panen dan lain sebagainya itu mungkin akan digenjot sehingga kita bisa mandiri dari sisi pangannya. Jadi swasembada beras lah, swasembada banyak hal yang lain ya. Ini mau dicoba untuk digalakan kembali ya. Jadi kalau lihat di mungkin yang di pemerintahan yang lama namanya food estate ya. Dan kebetulan food estate itu kan di bawahnya Departemen Pertahanan dulu kan, di bawahnya Presiden Prabowo saat ini gitu. Jadi kelihatannya memang fokusnya itu akan lebih ditingkatkan lagi. Oke, itu satu. Jadi ketahanan dari sisi pangan itu akan difokuskan. Yang kedua adalah ketahanan dari sisi energinya itu sendiri. Ya, dari sisi energi. Jadi kalau kita boleh katakan ya ini kalau di pertahanan negara ya, em, lu kalau misalnya nggak ada minyak itu pesawat-pesawat tank-tank perang kapal-kapal perang kita juga nggak ada gunanya sebenarnya. Kenapa? Karena kita ketergantungan kita pada minyak-minyak ini, minyak bumi dan lain sebagainya itu cukup besar ya. Jadi artinya kalau sampai jalur energi kita ditutup, ya ini kan itu kan pasti akan mendatangkan sebuah ya dalam tanda petik malapetaka untuk ketahanan negara kita. Nah, ditambah lagi kalau kita lihat dari sisi geopolitik ya, Timur Tengah itu sudah mulai memanas ya, mulai memanas. Terakhir itu em, kapan gitu ya? Itu kan ada balasan dari Israel kan, ada balasan Israel ke Iran. Cuma memang tidak sebesar yang diperkirakan. Jadi artinya ya udahlah itu dibalas aja. Mungkin habis itu ya
apa dianggap ya sudah dibalas sudah gitu kan ya, jadi nggak ada balasan lanjutan gitu ya. Kita nggak tahu apakah itu ketegangan itu akan lanjut atau tidak ya, tetapi sampai sekarang yang kita lihat ini udah selang berapa hari kan ya, nah kita lihat tidak ada balasan dari Irannya. Oke, nah kalau itu ya akhirnya kan harga minyak itu mulai kembali koreksi lah ya, walaupun sekarang ya kalau secara teknikal kita lihat harga minyak itu sudah ada di support lagi, nggak tahu nanti ada kejadian apa yang akhirnya nanti membuat si minyaknya bangkit ya. Tetapi untuk kelanjutan dari kenaikan harga minyak ya, ini mungkin agak sulit ya, agak sulit kenapa? Karena soal demand dan supply-nya, demand-nya itu nggak ada itu kenapa? Karena pelemahan pada perekonomian. Kita lihat perekonomian Cina terutama ya, itu mungkin akan menjadi fokus kita karena penggunaan energi terbesar itu adalah di Cinanya. Ya di Cina ya, kalau ekonominya lagi bagus-bagus harusnya harga minyak itu naik. Ini kalau harga minyak turun terus, ini artinya ada sesuatu yang mungkin ya dalam tanda petik apa ya, masih ada gejolak lah di dalam perekonomian itu sendiri. Oke, ya. Kalau teman-teman mungkin mungkin kalau secara resmi pemerintah Cina nggak mungkin bilang kalau dia banyak pabrik yang sudah tutup dan lain sebagainya ya. Kalau kita lihat PMI-nya kok kayak masih diekspansi-ekspansi saja kan, ya. Tetapi ya kita nggak bisa pungkiri, apalagi kalau teman-teman mungkin ya sering itu ya punya hubungan dagang dan lain sebagainya langsung ke Cinanya. Teman-teman kan lihat memang em, mereka sendiri itu udah mulai agresif untuk keluar, ya agresif untuk keluar mencari pasar sendiri. Jadi nggak menunggu lagi orang untuk datang ke negara mereka. Kalau dulu mereka menunggu aja, ya menunggu aja sudah cukup makan gitu ya. Tapi yang sekarang itu tidak, mereka keluar. Ya teman-teman bisa lihat lah betapa agresifnya apa mungkin yang terakhir terakhir teman mungkin bisa lihat kayak Miniso, walaupun mungkin franchise-nya dimiliki oleh Roy Indonesia, KKV yang sekarang jadi Osam ya, betapa agresif mereka untuk masuk ke dalam pasar-pasar retailnya kita. Ya, itu salah satu contoh lah ya, bahwa mereka itu kelihatannya mulai bergerak keluar, mulai bergerak untuk mencari pasarnya sendiri ya, daripada menunggu gitu. Nah, kalau kita lihat dari negara-negara, kan kita baru bergabung di BRIC ya. BRIC itu adalah B-nya itu adalah Brazil, Rusia, Cina, India, sama South Africa ya, atau Afrika Selatan kan, itu BRIC ya. Kita baru gabung di situ. Nah, kalau kita lihat dari 5 negara ini, negara yang terbesar melakukan penanaman modal di negara kita kan adalah Cina. Kenapa Cina? Ya ini mungkin waktu di Kopdar kalau teman-teman datang kita udah sempat cerita ya. Karena uangnya lari semua ke situ kan. Ya jadi ya wajar sekali kalau misalnya eh, apa negara yang satu ini itu mampu melakukan eh, investasi, hampir boleh dibilang bukan cuma ke tempat kita tapi hampir boleh dibilang ke semua negara gitu ya. Nah, kalau perekonomian negara ini kuat, maka harusnya harga-harga minyak itu juga cukup bagus. Ya, jadi makanya kan kalau saya bilang itu adalah masalah supply dan demand. Ya, kalau ini teman-teman lihat ya, ini harga minyak itu ada di daerah support lagi nih. Supportnya di daerah sekitar 64 sampai 66. Ya, jadi artinya walaupun terjadi gejolak politik pada negara-negara penghasil minyak, ya, harga minyaknya tidak terlalu bergerak ya karena itu, karena faktor demand. Faktor demand akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan hanya sebuah gejolak-gejolak politik sementara tok gitu ya. Kalau dia demand-nya kuat, maka posisi harga minyak itu harusnya juga cukup kuat. Ya, posisi harga minyak cukup kuat itu juga akan mempengaruhi posisi-posisi komoditas yang lain. Ya, dari sisi besi lah, turunannya semua termasuk batu bara dan lain sebagainya, itu juga akan kuat. Ya, nah ini kita lihat ya semua harga komoditas kan tiarap semua. Ya, tiarap kenapa? Karena ya sumber pengguna komoditas sebesarnya itu tidak bergerak. Ya, masih dalam keadaan stagnan. Ini yang kita lihat. Jadi, teman-teman tinggal mewaspadai hal-hal seperti itu gitu ya. Nah, arahnya kemana? Sebenarnya arahnya adalah ke krisis gitu. Jadi kalau sampai dia tidak kuat,
Kalau untuk saat ini saya sih mungkin mungkin saya harus berkata bahwa ini harusnya sih tidak terlalu masalah-masalah sekali. Kenapa? Karena keuangannya sangat kuat sekali sekarang. Ya, keuangannya masih sangat kuat. Tetapi seberapa kuat dia dia terus menopang dengan stimulus dan lain sebagainya untuk perekonomian ini. Itu seberapa kuat ya pada satu hari di mana kita akan lihat ini pasti akan kolaps. Ya, itu satu hari kemudian lah ya. Nah, kalau kita lihat dari table apa siklusnya si Banner, ya siklus Banner kita balik lagi. Ini ya mengatakan bahwa kemungkinan besar baru akan terjadi pelemahan ya benar-benar terjadi koreksi pada pada pasar modal itu mungkin akan terjadi di sekitar 2026. Ya 2026 entah itu 2026 pertengahan atau mungkin di akhir ya atau mungkin di 2027 baru mulai. Nah, ini yang kita mau nanti kita pantau. Nah, karena itu masih punya daya apa namanya daya dukung yang cukup kuat untuk perekonomian. Jadi ya kita tidak akan apa ya tidak akan pergi dulu dari pasar. Ya kalau kita lihat sekarang ya memang resiko itu ada. Ya memang resiko untuk penurunan pada pasar itu ada. Ya jadi karena itulah kita mau nggak mau kita harus siapkan itu bagian dari manajemen risiko kita kan bahwa tidak semua analisa kita itu pasti benar. Tidak semua analisa kita pasti benar. Karena itulah makanya kita siapkan satu sisi yang lain gitu kan. Kalau seandainya analisa kita salah, tidak terjadi di 2026 malah terjadi di 2025 bagaimana? Nah, kita udah siap dengan itu. Oke? Nah, bagaimana dengan kita lihat nih ya, katalis-katalis yang ada di bursa saat ini. Kok kita bisa bilang ini ada di daerah support dan lain sebagainya. Kita lihat ya, pertama yang kita lihat itu adalah katalis mengenai window dressing. Ini kan udah Oktober ya, Oktober udah mau habis, besok udah hari terakhir di Oktober. Nah, nanti kita akan masuk ke November ya, ya berarti ini udah masuk dalam periode di mana window dressing itu akan terjadi. Nah, window dressing akan terjadi apa tidak? Nah, mari kita lihat gitu kan, bagaimana dengan eh, apa eh, saham-saham yang ada di dalam Bursa Efek Indonesia itu sendiri. Kalau window dressing itu akan terjadi, maka kita akan lihat ya. Ini contoh misalnya contoh aja ya, contoh ya, empat bank besar aja. Empat bank besar itu harganya cukup murah nggak? Oke, kita lihat ya. Ini kalau empat bank besar, bentar, ini saya buang-buangin dulu biar nggak kita konsen di situ. Kita lihat ya, sekarang empat bank besar itu bagaimana? Empat bank besar ini coba BCA saja itu ada di posisi all time high ya. Oke, ada di posisi all time high. Nah, apakah ini bisa mendorong terjadinya window dressing? Karena sudah cukup tinggi harganya. Oke, itu satu. Kemudian kita lihat apa? BBRI. Ini kita lihat dulu ya, empat bank besar dulu. Jadi apa masuk akal nggak sih adanya window dressing terjadi pada tahun ini? Ya, nah kalau kita lihat BBRI, nah BBRI harga BBRI sih sebenarnya turunnya udah lumayan gede ya. Turunnya sebesar berapa ya? Waktu di awal nih, turunnya kan ada di 36% ya. Jadi kalau nanti terjadi rally, ya rally ini nutupin di sampai sini. Mana sebentar? Salah. Kita buang dulu ini, mana kotaknya. Oke ya. Nah, dia rally sampai ini kan tadi ini adalah drop best terus drop kan ya. Kemudian habis itu dia rally balik ke situ. Kemudian habis itu ini saya buang dulu deh biar nggak difokuskan. Oke, nah sekarang kita lihat dia akan ngedrop sampai ke berapa? Oke, kurang lebih dari sini. Oke, nah kita mau lihat nih BBRI mungkin nggak BBRI yang akan dibawa ya akan dibawa ke dalam periode window dressing. Jadi ini harusnya jadi daerah-daerah sekitar support lah. Ini harusnya udah ketutup gap ya. Di daerah sekitar 4.500-an. Ya, jadi ada peluang di BBRI ini. Ya, kalau BCA mungkin udah tahu agak-agak tinggi, mungkin mereka akan cenderung ke BBRI. Nah, sekarang BBNI bagaimana? Sama ya, BBNI sama seperti BBRI ya. Jadi ada posisi, masih ada potensi kenaikan. Ini kan daerah all time high ya. Bentar. Di daerah 6.250, jadi masih ada potensi kenaikan.
Nah, ini kita lihat aja untuk Bambang ini ya. Nah, kemudian habis itu kita lihat daerah-daerah saham-saham sekitar LQ45. Ada peluang nggak masih ada terjadi apa ya kita bilang capital gains ya. Nah, kalau di dalam situ masih ada ruang untuk bergerak, ya potensi untuk terjadi window dressing cukup besar. Ya, kalau kita lihat mungkin kalau dari 4 bank itu BCA mungkin udah agak tahu mahal ya. Maksudnya secara teknikal ya, agak mahal. Jadi kita masih ada lihat BBRI, BBNI, BMRI mungkin masih ada ya. Nah, ya, dia masih ada potensi untuk masih ada ruang untuk pergerakannya. Ya, ruangnya misalnya ini kayak BMRI ada di 7.500, sekarang kan baru 6.750. Jadi masih ada ruang gitu untuk ada pergerakan window dressingnya. Ini untuk sentimen window dressing, oke? Nah, kemudian sentimen yang kedua yang mungkin teman-teman perlu perhatikan adalah yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintahan yang baru ini, terutama dalam 100 hari ini, teman-teman lihat. Nah, yang mungkin yang akan saya mungkin tekankan yang pasti akan dilakukan adalah makan siang gratis. Itu udah pasti akan dilakukan. Nah, makan siang gratis ini itu akan berdampak pada saham-saham seperti apa? Ya, ini masih ingat ya, kita udah sempat ngebahas ini mengenai makanan makan siang bergizi itu adalah mengenai tentang 4 sehat 5 sempurna. Ya kan? Kalau mengenai 4 sehatnya agak susah, ya, agak susah untuk kita obok-obok lah ya. 4 sehat itu ada sayur, ada protein daging, ada telur di situ kan. Terus ada apa lagi ya? 4 sehat ya. Nah, tapi yang 5 ya, plus 5 sempurna itu kan adalah susu kan. Ya. Jadi biar gampangnya adalah teman-teman fokus di susunya. Fokus di susunya. Nah, kalau di susu, kalau teman-teman udah lihat, oh fokus saya di susu nih. Berarti kan ada beberapa emiten yang bisa teman-teman lihat kan. Emiten pertama adalah ULTJ, emiten kedua mungkin adalah Cimori, CMRI, emiten ketiga itu mungkin ada INDF, ya termasuk di dalamnya ada JPFA dan sebagainya. Ini mungkin adalah saham-saham yang akan terdampak pada program ini. Oke, nah kalau dia terdampak pada program ini, kira-kira masih ada ruang nggak untuk ada pergerakannya di situ? Ambil contoh misalnya ya, ULTJ. Ini kebetulan kalau teman-teman ngambil JPFA, ya udah berarti nggak usah lihat ini lagi ya. Oke, nah teman-teman lihat ULTJ. Apa yang terjadi pada ULTJ? Ini ya kita lihat ya, ini lebih ke arah kontraksinya. Hari ini tiba-tiba meledak ya. Ini kalau nggak salah udah sempat kita bahas di grup ya. Ledakannya itu mau ke arah mana? Ya ini ledakannya ternyata ke bawah nih. Nah, ke bawahnya kita lihat supportnya di mana? Supportnya di daerah sini. 1.650 sampai 1.700. Nanti cek daerah situ, kira-kira dia bertahan nggak? Kira-kira dia melambat nggak? Dan lain sebagainya. Oke? Ini ULTJ. Tapi kalau teman-teman sudah punya, ini kebetulan yang untuk program makan siang ini, fokus kita kan adalah di JPFA. Ya, benar ya? Ada di JPFA. Nah, kalau teman-teman mungkin masih ingat, ini sebelum saya pergi ya, sebelum itu ya. Oke. Nah, kemudian habis itu kan terjadi kumdet. Oke, kumdet kan? Nah, saran saya ke teman-teman adalah kalau teman-teman mau masuk ke JPFA, maka masuknya di mana? Masuknya adalah pada saat ex-date, ya, pada saat ex-date di harga kurang lebih di daerah-daerah sini ya. Ya, saya nggak tahu teman-teman dapatnya berapa, tetapi saya pasangnya di sekitar 1.550 sampai 1.040-an lah ya. Tapi dia sempat turun sampai ke 1.335 ya, 1.035 harusnya teman-teman dapat lah. Ya, jadi artinya dia extend, kemudian habis itu drop ke bawah, pas deh kurang lebih daerah-daerah support situ. Ini kebetulan saja ya, jadi bukan sesuatu yang perlu dibanggakan lah ya. Ini kebetulan ya karena ada sebuah pola yang berulang, ngerti ya teman-teman ya. Biasanya kan habis habis kumdet, ex-date-nya itu dibanting. Itu biasanya. Jadi kalau teman-teman lihat dari saham-saham yang membagikan dividen itu dibilangnya 95 atau 98% setelah exit itu pasti dibanting. Oke, jadi ini bukan bukan apa ya, bukan bukan sesuatu yang ya gimana lah ya teman-teman pasti tahu lah itu kebiasaan itu sebuah pola ya. Karena pola itu kita manfaatkan dan kebetulan kita dapat ya.
kita manfaatkan kebetulan kita dapat. Nah, kalau teman-teman udah dapat daerah situ, kita tinggal hold. Oke, kita tinggal hold. Ini mungkin nggak nanti akan ada turun. Ya, ini mungkin. Kenapa? Karena kita lihat bahwa di daerah sini itu udah plafon. Di daerah 1850 sampai 1935 itu plafon. Jadi kalau dia udah naik segini, ya udah. Kalau dia ada koreksi, ya sesuatu yang wajar. Ya, nah, tetapi kita lihat katalisnya untuk makan siang gratis itu cukup kuat. Jadi karena itulah makanya kita hold saja udah. Ya, saya udah nggak mau pusing ya. Pokoknya intinya adalah kalau katalisnya masih cukup kuat, katalisnya masih di situ, ya katalis masih ada. Karena kita masuk karena katalis itu kan, ya. Dan katalis itu masih ada, ya sudah kita tetap akan ikut di dalamnya. Nah, kebetulan kemarin, ini kebetulan ya, kemarin ada laporan keuangan mengenai JPFA keluar dan itu em, melonjak ya, melonjak hampir 100% lebih kan. Ya, jadi ya kalau dia terjadi pergerakan seperti ini ya, ini udah jelas ya, udah wajar dan itu udah diperhatiin oleh market. Oke, ini udah diperhatiin. Jadi kalau teman-teman berbicara mengenai laporan keuangan, ini sudah diperhatiin. Nah, kalau dia udah diperhatiin, berarti kita masih menunggu katalis untuk peresmian makan siang gratis itu. Pakai siapa? Ya, pakai siapa? Nah, di ini di pasar sudah mulai berkeliaran banyak sekali. Ya, banyak sekali berita-berita mengenai susu siapa yang dipakai. Ada susu yang punyanya Greenfield, ya Greenfield itu ya punya JPFA yang sering dibagi-bagi oleh Wapres Gibran itu punya Greenfield. Kemudian habis itu tiba-tiba nongol ada susunya si Jarum. Nah, kalau susu Jarum kan kita nggak punya itu ya, tidak punya apa emitennya di bursa efek ya. Apakah nanti akan berefek ke BCA lah apa segala macam ya saya nggak tahu. Oke. Tapi karena dia tidak ada emitennya di bursa efek Indonesia ya sudah kita nggak fokus ke situ lah ya. Kemudian ada ULTJ ya. ULTJ itu adalah Ultramilk kan karena memang dia adalah apa ya market leader dalam hal susu di pasar Indonesia. Kemudian ada namanya Indomilk. Ya, nah kita nggak tahu nanti dia akan pakai yang mana. Tapi kita minimal udah siap-siap lah. Kenapa akhirnya pilih JPFA? Saya cuma ngulangi aja ya. Karena JPFA lebih lengkap lah. Lu mau susu dia ada. Ya, lu mau susu dia ada. Walaupun mungkin kepemilikan di Greenfield-nya agak berkurang ya dibandingkan dengan dulu. Ya, kemudian habis itu dia punya nugget. Artinya kalau dia mencari apa itu namanya protein, berarti nugget, daging dan lain sebagainya, JPFA juga punya. Kenapa nggak pilih Cepin? Karena Cepin nggak punya susu. Itu kan kita lihat jauh lebih lengkap untuk si JPFA-nya kan. Ya karena itulah kita masuk ke JPFA. Dan kebetulan ada area buat kita masuk. Ada area di mana kita anggap itu adalah area yang murah. Dan area itu mungkin saja menjadi area yang ya cukup optimal lah untuk kita masuk. Dan kebetulan kita udah masuk dalam situ. Ya jadi kalau teman-teman udah punya JPFA, ya saran saya cuma hold. Oke, saran saya cuma hold ya kita targetnya ya programnya belum jalan kan berarti targetnya harusnya masih akan cukup tinggi. Kemudian habis itu kalau belum punya JPFA ya ini kan saya juga udah bilang ya area ini mungkin akan menjadi area terakhir buat kita bisa masuk. Apakah di atas nggak bisa masuk lagi? Nggak, saya nggak ngomong begitu. Tapi secara apa metodenya kita, setupnya kita, strateginya kita, ya ini adalah area terakhir lu masuk. Itu adalah daerah SOS. Ya, jadi pada saat exit itu loh kita bisa masuk di situ. Nah, next area di atas yang lu mau masuk bagaimana itu udah urusan price action ya. Ya itu udah tinggal teman-teman atur yang lain lah ya. Tapi kalau lu mau ambil area atau harga yang optimal, berarti kita masuk ya kurang lebih di daerah sebentar, pulpennya mana? Ini daerah sini. Ini area satu ya, terus habis itu ini pada saat dia break ini area dua. Kemudian karena ini kita sempat keluar ya, karena ada tembus EMA 50. Ya, kemudian habis itu ini kemudian dia pullback, ini adalah area ketiga. Kemudian habis itu karena ada exit ya, mungkin lu nggak dapat di daerah situ, saya juga nggak dapat daerah situ. Ya, kemudian ada exit. Nah, ini adalah daerah terakhir buat kita masuk. Wis, udah. Ya, ini kalau di metodenya kita ya, ini saya ambil weekly deh. Nah, teman-teman lihat ya. Di IG kelihatan ya. Ini adalah set satu. Oke, kemudian habis itu dia break, ini adalah SOS. Udah, ya SOS, kemudian habis itu dia break. Kalau lu hitung komet tuh harusnya udah ketemu kometnya.
Ya, nah ini udah tinggal dia ngebreak, udah habis itu udah selesai. Berarti kita udah let the profit run. Gitu karena dia udah kalau di metode kita secara resmi dia udah mulai masuk ke daerah stage 2. Ya, daerah stage 2 lu bisa lihat lah ya. Ini yang sering saya bilang kan. Ini kan adalah daerah di mana dia mematahkan tren sebelumnya. Oke. Kemudian habis itu dia melakukan pengumpulan barang, kemudian habis itu terjadi namanya minor uptrend. Ya, minor uptrend dari situ. Ya, ini adalah ciri khas di mana saham itu sudah mulai selesai dengan pengumpulan barangnya. Ya, sudah ada minor uptrendnya di situ. Berarti kan sudah ada perubahan pada trend. Jadi trend turun dipatahkan pada saat set satu, udah mulai terjadi pengumpulan barang, kemudian di akhir dari pengumpulan barang sudah terjadi yang namanya minor uptrend. Minor uptrend itu adalah mematahkan lagi trend dari sideways atau trend apa ya, sideways konsolidasi. Ya, itu adalah sebuah sinyal kalau pengumpulan barangnya udah kelar. Ya, kemudian habis itu ya udah akan dilanjutkan dengan trend selanjutnya. Trend yaitu stage 2. Stage 2 itu adalah stage yang uptrend. Nah, pada saat uptrend, bagaimana kita ngikutin trendnya? Ya, itu berarti dengan apa base on base. Ya kan? Dengan base on base kan, base yang terakhir itu ada di daerah sekitar base 3 sampai 5. Ya, tapi kalau dia masih ada di base 1 2 lu masih bisa masuk. Tapi kalau dia udah di atas itu, udah base 3, base 4, base 5 kita udah nggak masuk. Gitu ya. Berarti ini daerah bawahnya kita hitungnya adalah base 1, set 1 ya. Daerah SOS itu adalah base 2. Jadi itu adalah daerah di mana kita masuk. Next habis itu udah kita nggak masuk lagi. Gitu. Oke, ini untuk JPFA. Jadi kalau lu udah punya barang ya sudah, kita tinggal hold saja. Oke, itu untuk makan siang gratis. Nah, kedua, kita bicara mengenai kemandirian energi kan. Ya, kemandirian energi. Nah, yang kita mau lihat dari kemandirian energi itu adalah lebih cenderung ke EBT. Energi baru dan terbarukan. Karena kita punya banyak sekali. Ya, kita punya banyak sekali. Nah, kalau kita bicara mengenai energi baru dan terbarukan, maka kita akan mulai bicara dulu tentang CPO, yaitu biodiesel. Ya, CPO-nya kan bisa diperbarui kan? Ya, walaupun solarnya tidak bisa diperbarui ya. Sekarang kan lagi dikembangkan terus nih. Apakah kita mau menggunakan 100% CPO? Ya, biodiesel 100%. Apa kita akan menggunakan itu? Ya kan ini kan secara bertahap nih udah mulai ke 35, ke 40, mungkin nanti akan masuk ke sampai ke P50. Nah, berarti komoditas CPO ini akan sangat-sangat diperhitungkan. Benar nggak? Ya, jadi komoditas CPO ini akan sangat diperhitungkan. Karena itulah makanya kita lihat harga CPO-nya sendiri, kok nggak ada FCPO. Ya, harga CPO-nya kan sudah bergejolak. Oke? Ya, ini sudah kita pantau ya. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini di IG nggak tahu kelihatan nggak pakai weekly deh. Oke, nah ini kalau weekly mungkin harusnya kelihatan. Ya, teman-teman bisa lihat ya, dia kan turun, kemudian best, oke, best dan dia udah mulai break. Ya, udah mulai break. Minggu ini harusnya udah break ya. Kita mulai lihat dia udah break. Nah, kalau dia udah break ini udah kabar gembira ya buat CPO. Buat harga CPO-nya sendiri itu sudah menjadi kabar gembira buat kita. Ya, ini udah break ya, kita berharap dia bertahan. Oke, nah kalau dia bertahan berarti itu SOS terjadi. Jadi set satunya sudah selesai. Nah, setelah itu dia mau kemana? Setelah itu dia mau ke daerah stage 2. Nah, kalau dia ke stage 2, kalau lu punya TAPG, apa yang lu harus lakukan? Hold. Ya, ini kebetulan karena kita pegangnya TAPG. Oke. Ya, kalau teman-teman belum punya komoditas yang berhubungan dengan CPO, coba lihat LSIP. Coba lihat Ali. Ya, coba lihat CR CS CSRA. Ya benar ya kodenya ya. Coba lihat misalnya ada saham apa lagi gitu ya yang berhubungan dengan CPO. Ya yang kira-kira struck lah teman-teman lihat kita punya trading time frame gitu ya untuk memilah saham-saham yang kira-kira bakalan juara. Ya kenapa kita akhirnya pilih TAPG? Ya kenapa? Karena ini perusahaan itu hampir boleh dibilang penghasilan CPO-nya, produksi CPO-nya itu untuk biodiesel. Ya, sama satu lagi adalah saudaranya DSNG. Ya, nah, kenapa kita nggak masuk DSNG saja? Kenapa kita masuknya TAPG? Dulu iya, saya pilih DSNG.
Tapi setelah ada TAPG, kemudian kalau teman-teman membandingkan antara teknikalnya si DSNG dengan teknikalnya TAPG, ya teman-teman pasti akan cenderung meliriknya ke TAPG. Karena lebih bisa dibaca. Kalau DSNG, volumenya itu selalu gede-gede, selalu tinggi-tinggi. Ya, nah itu tidak terlalu apa ya dalam tanda petik tidak terlalu baik kalau lu menggunakan teknikal dengan volume-volume yang tinggi-tinggi seperti itu. Kita nggak tahu apa yang sedang terjadi dengan volume yang tinggi-tinggi itu. Pergerakannya cuman pergerakannya cuma doji tapi volumenya juga tinggi. Nah, itu yang kalau kita bicara di volume spare analysis itu ya nggak kena. Bagaimana ceritanya gitu kan? Volume tinggi tapi harga nggak kemana-mana. Kalau kita baca begitu, ini harusnya ada terjadi pengumpulan barang kan? Atau pembuangan barang kan? Itu kan bacanya kita begitu kan? Ya, tetapi karena dia volumenya itu statis tinggi semua, ya kita nggak bisa baca. Nah, daripada kita terjebak, ya mendingan kita pilih saham yang bisa dibaca saja gitu ya. Nah, kebetulan ada TAPG di situ. TAPG. Oke. Nah, TAPG sendiri itu kemarin sudah ada laporan keuangannya ya. Laporan keuangannya bagaimana? Ya, setahu saya tuh kabar terakhir Pak Leo ya. Pak Leo yang kasih kalau nggak salah itu udah mau bagi dividen lagi. Benar ya? Dividen interimnya itu di bulan November ya. Ya, tanggal 8 itu ex-date ya. Berarti tanggal 7 itu cum-date ya kan? Ya, nah itu dia mau bagi dividen lagi nih. Dan itu kurang lebih plus dan minus itu berapa? 6 sampai 8% ya. 6 sampai 8%. Nah, udah lu ngitung lagi. Sama kayak dulu. Waktu kita ngambil TAPG di daerah sini. Kita ngitung tuh. Kita ngitung nanti kalau misalnya dia jebol, turun ke bawah, bagaimana? Itu kan. Nah, ini teman-teman ngitung nih kalau misalnya dia di daerah sini, mungkin nanti akan di bawah naik ya 6% atau sampai 8%. Nanti kalau dia jebol kembali ke bawah, kira-kira gue gimana? Ya kalau lu udah punya barang, saran saya sih udah hold aja, udah tinggal lu nikmati aja. Berarti nanti ada dividends, pada saat dia turun lu tinggal top up balik. Jadi yang lu dapat dari dividends, udah lu tinggal top up balik lagi ke sahamnya gitu loh ya. Sehingga kita kan sebenarnya cuma tinggal menunggu aja dia udah stabil di daerah 925. 925 itu all time high-nya si TAPG lu. Nah, setelah all time high TAPG, berarti kan sky is the limit. Ya udah lu tinggal ikut aja lu mau dia mau kemana, dia mau kemana itu sky is the limit gitu. Gitu ya, oke. Itu untuk CPO ya. Kalau lu bicara mengenai bioetanol ya teman-teman nanti cek dah bioetanol ya, kayak tebu ya, kayak singkong segala macam ada nggak emitennya. Itu sampai sekarang saya belum ketemu. Kemudian habis itu ada satu area yang namanya energi baru dan terbarukan ya kayak misalnya kayak kita kalau teman-teman masih punya Arko ya termasuk di dalamnya adalah Indi. Ya Indi kita bahas. Kita bahasnya besok aja ya, hari Jumat aja ya. Saya udah share kan ke teman-teman di tele juga kan. Teman-teman lihat potensi Indi, katalisnya Indi. Ya walaupun katalis ini sebenarnya akan menguat itu di 2025. Ya kalau di tahun ini mungkin ya agak memble lah ya. Karena dia masih berhubungan dengan batu bara kan. Tetapi di 2025, nah katalis-katalis itu akan mulai nampak nih kelihatan hasilnya. Ya lu dari EBT-nya ya, energi baru dan terbarukannya. Kemudian dari sisi tambang-tambang emasnya. Tambang-tambang emasnya kan baru akan beroperasi di 2025. Harga emasnya kan udah selangit ya, udah all time high terus ya. Nggak tahu nanti ini hari ini all time high lagi nggak? Oh iya, ya ini all time high lagi nih harga emas. Ya dia kan terus terus naik tuh ya komoditasnya kan. Nah ini juga teman-teman boleh boleh jadiin tanda tanya nih, ya kan? Kenapa ini terus naik, ya kan? Kenapa terus diborong? Ya kenapa terus diborong? Padahal suku bunga kan udah terus turun nih. Harusnya ada terjadi kegiatan perekonomian dong. Kalau ada terjadi kegiatan perekonomian, harusnya akan ada satu posisi di mana risk on itu terjadi. Jadi orang itu akan keluar dari aset-aset yang ini, yang aman ini ke aset yang berisiko. Gitu. Tapi ini kok kenapa masih diborong terus ini? Ya memang iya di satu sisi penurunan suku bunga The Fed itu akan menurunkan nilai dari mata uang US dollarnya sendiri kan. Tapi ini kita lihat tidak loh. Ya, ini kita lihat tidak. Ya, artinya mereka masih terus memborong aset-aset yang aman ini, safe haven ini. Termasuk Bitcoin. Kalau lihat Bitcoin ya, BTC ya. Saya siap ya. Enggak ya. Oke, teman-teman lihat Bitcoin.
BTC. Ya, futuresnya aja deh kita lihat ya. Atau pakai ini deh. Oke, nah teman-teman lihat Bitcoin. Ada di mana dia? Mulai all time high lagi. Betul nggak? Saya pakai lancat aja biar kelihatan all time high-nya. Oke, ini adalah high sebelumnya. Ini adalah high sebelumnya. Ini adalah high sebelumnya. Berarti kan dia udah tembus dong. Ya, udah tembus all time high kan. Nah, ini kenapa ini? Ya, kenapa mereka masih belum melepas aset-aset yang kita bilang safe haven ini? Gitu. Kenapa mereka masih belum lepas? Apakah mereka masih tidak percaya bahwa penurunan suku bunga The Fed ini bisa menggerakkan perekonomian? Ya kelihatannya kalau udah membaca begini, indikator-indikator seperti ini, ya pasar tidak percaya kalau penurunan suku bunga ini itu akan menggerakkan perekonomian. Jangan-jangan penurunan suku bunga ini sudah terlambat gitu kan, sudah terlambat dilakukan. Nah, sedangkan perekonomian itu roda-rodanya udah pada rusak. Ya, jadi kalau lu tambahin oli segala macam ya namanya roda udah rusak gitu ya, gimana caranya? Gitu, oke? Ya, jadi makanya ini di satu sisi kita punya peluang, tetapi di sisi lain kita punya ancaman yang lumayan besar. Ya, jadi ya teman-teman ya artinya ya harus terus mengupdate hal ini. Ya, harus terus mengupdate hal ini. Jadi jangan sampai nanti kecolongan. Kita nggak mau, ya kita nggak mau kecolongan. Jadi kita butuh mengupdate itu. Di satu sisi kalau ada peluang kita ambil. Tetapi kalau misalnya resikonya kelihatannya, kayaknya udah mulai nongol nih, udah mulai keluar, kita lebih baik ya kita menyingkir dulu. Biarkan market yang membentuk lagi kan trend itu kan, nah, sampai market itu oh kelihatannya udah mulai oke nih untuk kita masuk ya kita baru akan masuk lagi. Oke, ya kurang lebih mengerti ya. Jadi kita masih lihat ada potensi window dressing, kemudian masih ada potensi di kebijakan-kebijakan pemerintah. Kita ambil dua aja ya, kebijakan tentang makan siang gratisnya, sama kebijakan tentang ketahanan energinya, terutama di bidang energi baru dan terbarukannya. Ya kita mau ambil ini dulu, oke? Jadi kalau lihat makan siang gratis, kalau lu udah punya JPFA, kita hold. Ya kita hold. Kalau belum, lu coba cek aja ada saham yang berkaitan dengan makan siang ini yang kira-kira bisa yang sesuai dengan itulah teknikalnya teman-teman sehingga teman-teman bisa masuk ke situ. Nah, kemudian yang kedua adalah soal EBT. Nah, kalau EBT mungkin ya salah satu yang kalau lu udah pegang Arko ya harusnya sih udah teman-teman udah bisa 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 agak tahan dikit ya. Walaupun memang karakter dari pergerakan si Arko ini ya lumayan bikin psikologi kita agak-agak bergejolak lah ya. Tapi ya teman-teman ya selama pegang katalisnya ya itu tidak akan apa ya tidak akan ya tidak akan mengecewakan kita lah. Katalis yang penting katalisnya tetap masih akan utuh. Ya, selama katalisnya masih di situ, ya kita tahu bahwa ya ini biasanya adalah pergerakan manuver-manuver market doang. Oke, nah kalau teman-teman belum punya Arko, teman-teman mungkin bisa mempertimbangkan ya Indika Energi. Nah, Indika Energi ini kenapa? Dia hari ini kan masih turun ya, atau udah naik lagi? Ya, ini ya, dia kan udah naik nih. Ya, pergerakan naik kemudian turun. Turun ini kan sesuatu yang wajar kan ya pergerakan harganya kan. Yang penting adalah kita tahu tahannya di mana. Nah, kebetulan ini udah saya share juga kan tadi pagi di tele ya. Ini tahannya. Nah, kebetulan hari ini ya daily-nya coba. Nah, ya kebetulan hari ini eh, bereaksi pada area itu. Ya, ada reaksinya pada area itu. Nah, apakah ini sudah cukup untuk turun atau ya mungkin dia masih akan meneruskan penurunannya. Tapi kalau dia udah turun di bawah kotak ini, mungkin saya akan keluar dulu. Nah, katalisnya kan katanya cukup kuat. Ya, kenapa lu keluar dulu kan? Karena trading plan saya, stop loss saya dari situ. Oke? Nah, kemudian habis itu kita lihat katalisnya. Tadi saya udah bilang ya, katalisnya mungkin akan baru kelihatan di 2025. Ya, dari sisi produksi emasnya, dari sisi EBT-nya, energi baru dan terbarukannya. Kemudian habis itu ini ada salah satu yang sedang anak perusahaan dari si Indinya itu sedang megang itu dan kalau sampai itu mulai 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 produksi gitu ya. Ini harusnya cukup kuat. Tapi kita akan bahas ini di hari Jumat besok aja ya. Oke? Nah, oke. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan nggak?
Oke ya. Kalau tidak ada sih sebenarnya lebih baik. Ya, kenapa ya saya juga masih masih lumayan capek. Ya, oke. Jadi kalau untuk hari ini, oh ya, teman-teman yang itu ya, yang ikut untuk kelas coachingnya jangan lupa ya Sabtu ini, Sabtu pagi, ya kita udah mulai akan mulai kelasnya itu dari jam 9 pagi. Jangan lupa ya jam 9 pagi nongol. Tapi nanti hari Jumat pasti akan kita umumin lagi. Kemudian habis itu nanti di grup, ya di grup akan ada ini, akan ada grup yang sudah akan dibentuk. Nanti di situ akan ada jadwal-jadwalnya. Cuman ya biar tidak lupa aja ya kalau teman-teman hari Sabtu ini kita sudah mulai karena Sabtu ini sudah tanggal 2 ya, 2 November. Jadi kita udah mulai kelas kita. Ya, oke, teman-teman baik. Kalau tidak ada pertanyaan ya, saya mungkin cukupkan aja kita mengupdate aja dulu. Nanti hari Jumat kita akan bahas untuk yang katalisnya si Indi ya. Kita lihat Indinya seperti apa sih? Apa kenapa kita injar si Indi? Ya, nanti kita bahas lebih detail di Indinya. Oke, oke teman-teman baik. Untuk hari ini saya pikir saya cukupkan dulu ya sampai di sini ya. Kita ketemu lagi di hari Jumat mendatang. Oke, baik teman-teman saya izin pamit. God bless semua. Thank you.